Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa singgasana iblis itu berada di tengah lautan, dan iblis setiap hari bahkan setiap waktu mengutus sarayahu, tentara-tentaranya, yaftatinuna nas, mereka berusaha memfitnah manusia, fa'adhamuhum indahu manzilatan a'dhamuhum fitnatan linnas, dan pasukan yang dianggap mulia di mata iblis adalah yang paling besar fitnahnya bagi manusia. Maka setiap waktu iblis memanggil tentaranya dan mengatakan, apa yang sudah kau lakukan kepada manusia? Maka pasukannya mengatakan, fa'altu kadza wa kadza, aku sudah melakukan ini dan itu. Aku sudah menggoda si fulan sehingga meninggalkan salat. Aku sudah menggoda si fulan sehingga meninggalkan puasa Ramadan. Aku sudah menggoda si fulan sehingga dia tidak haji, dan begitu seterusnya. Tiba-tiba iblis mengatakan, ma sana'ta syai'an, kau belum melakukan apapun. Tiba-tiba kemudian datang satu tentaranya dan mengatakan, qad farraqtu baina ar-rajuli wa baina imratihi, aku sudah membuat antara suami istri bercerai-berai. Maka tiba-tiba iblis kemudian berdiri, mengambil hadiah berupa piala di kepala, kemudian dia pun mendekati, meletakkan piala di atas kepalanya dan mengatakan, ni'ma anta, sebaik-baik pasukan yang kukirim adalah dirimu. Iblis sebisa mungkin dengan berbagai macam cara, metode, dengan mengerahkan seluruh pasukannya menggoda kita anak Adam supaya menjadi pengikutnya dan sama-sama masuk ke dalam jahanam, na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi bedanya iblis dengan kita, kalau iblis itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tangguhan usia karena dia sendiri yang meminta kepada Allah azza wa jalla, fa'angdirni ila yaumi yub'atsun, tangguhkan diriku sampai pada hari dibangkitkan manusia, dibangkitkan kiamat ini kepada manusia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innaka minal mundharin, kalau begitu engkau termasuk orang-orang yang ditangguhkan. Artinya iblis diberikan oleh Allah azza wa jalla usia yang panjang sekali, berbeda dengan Adam dan anak turunannya, dibatasi usianya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Lalu bagaimana iblis mati? Kapan dia mati? Bagaimana kondisi dia mati? Bagaimana malaikat maut mencabut nyawanya? Bagaimana dia merasakan kematiannya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ketika dunia sudah berada di akhir-akhir dan tiupan sangkakala sudah dekat dan siap ditiupkan, ketika dunia sudah hancur, tidak ada yang hidup, apakah Bani Adam, apakah kalangan jin dan syaitan, apakah kalangan binatang-binatang baik buas ataupun binatang-binatang jinak, semua sudah mati. Maka tiba-tiba iblis, dia masih hidup karena dia tidak dicabut nyawanya kecuali sampai waktu yang ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi dengan iblis? Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malakul maut dan mengatakan, wa inni khalaqtu laka bi'adadil awwalina wal akhirina a'wana wa ja'altu fika quwwata ahlis samawati wal ardi wa inni ulbisuka al-yawma athwatal ghadabi was sakhati kulliha fa'anzil bisakhati wa ghadabi ila mal'uni iblis fa'adhiqhul mauta wahmil alaihi minal mauti mararatal awwalina wal akhirina minal jinni wal insi adha'afan mudha'afan. Maka Allah katakan kepada malaikat maut, aku sudah ciptakan dirimu sebanyak orang yang pertama kali diciptakan dan yang terakhir diwafatkan sebagai pembantu-pembantu, dan aku jadikan dirimu kekuatan yang melebihi kekuatan penduduk langit dan bumi, dan aku telah pakaikan kepadamu hari ini pakaian kemurkaan dan kemarahan. Maka turunlah dengan kemurkaanku, kemarahanku, temui si mal'un iblis itu, biar dia merasakan bagaimana sakitnya kematian. Angkatlah kepadanya, bawalah kepadanya kematian yang sangat menyakitkan, seperti sakitnya orang-orang yang pertama-tama dan orang-orang yang terakhir dari kalangan jin dan juga manusia saat kematian. Lipatkan rasa sakitnya kepadanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat maut untuk membawa malaikat Zabaniyah dan membawa rantai dari rantai-rantai neraka Allah. Kemudian wa anzi ruahul muntina bi sab'ina alfa
kilabatin min kalalibil adha, agar ruhnya dicabut dengan kalalib, besi-besi bengkok sebanyak 70.000 besi bengkok dari neraka ladha. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar Malik membuka pintu-pintu neraka. Maka malaikat maut pun kemudian menemui iblis dalam bentuk aslinya di antara langit dan bumi, yang kalau seandainya penduduk bumi semuanya melihat bagaimana ngerinya malakul maut, tentu mereka akan meleleh saking takutnya melihat malakul maut. Maka ketika kemudian malakul maut mendatangi iblis, kemudian membentak iblis dan mengatakan, kif ya khabis, berhenti wahai khabis, mau kemana kau pergi? Maka kemudian iblis pun pura-pura pingsan. Kemudian dibentak lagi oleh malakul maut dan mengatakan, kif ya khabis, berhenti wahai khabis, sesungguhnya aku akan mencabut nyawamu dan kau akan merasakan pedihnya kematian. Maka iblis pun kemudian lari ke arah timur. Ternyata malaikat maut sudah ada di hadapannya. Lari ke dalam lautan, kemudian menyelam, ternyata di situ pun sudah ada malakul maut. Kemudian lari ke arah mana, di situ sudah ada malakul maut. Sampai ketika tidak ada tempat lagi untuk lari, maka dia pun sampai di kuburan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ketika di depan kuburan Nabi Adam, dia mengatakan, ya Adam, wahai Adam, sebab dirimulah aku terlaknat. Duhai kiranya aku tidak tercipta sebagai iblis. Dia menyesal. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka iblis pun mengatakan kepada malakul maut sebelum dicabut nyawanya, wahai malakul maut, sekiranya kau cabut nyawaku, kira-kira minuman apa yang akan kau berikan kepadaku? Maka malakul maut mengatakan, engkau akan meminum air neraka ladha. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah azza wa jalla, air neraka saqar, air neraka jahim, air neraka yang sangat panas berlipat-lipat. Maka mendengar hal itu iblis yatamarra, kemudian berguling-guling di tanah. Kemudian dia pun berteriak lagi. Kemudian dia berusaha lari ke arah timur dan barat, ke arah selatan dan utara, tapi tidak ada tempat. Kecuali ketika dia sampai ke tempat di mana Allah turunkan dia di bumi, maka malaikat maut pun kemudian mencabut nyawanya. Dan dia merasakan sakit, seolah-olah rasa sakit yang dikumpulkan dari setiap sakit manusia jin saat dicabut, mulai dari yang pertama hidup sampai yang terakhir mati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kisah ini terdapat dalam Tanbih Al-Ghafilin bi ahadis sayyidil anbiya'i wal mursalin dari Abi Lais As-Samarqandi Al-Hanafi yang wafat pada tahun 373 Hijriah. Akan tapi sanad riwayat ini riwayat yang tidak ada sanad, riwayat yang tidak jelas sanad. Boleh jadi ini riwayat Israiliyat, karena yang menghabarkanlah Ka'b Al-Akhbar, dan Ka'b Al-Akhbar ma'ruf dahulunya seorang pendeta yang masuk Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab, sehingga banyak mengkisahkan tentang kisah-kisah Israiliyat. Artinya tidak bisa dijadikan hujah tentang kisah ini, karena para ulama ketika mentafsirkan hadis, mentafsirkan Al-Quran ila yaumil waqtil ma'lum, bahwa iblis itu akan diwafatkan sampai waktu yang ditentukan. Sebagian mereka mengatakan bahwa hari itu adalah hari kebangkitan pada tiupan yang kedua, iblis baru diwafatkan. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud ila yaumil waqtil ma'lum adalah pada tiupan yang pertama, dan ini yang sahih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala serta Nabi SAW tidak menceritakan bagaimana wafat, sebagaimana dijelaskan banyak ahli tafsir. Di antaranya pendapat jumhurul ulama ketika mentafsirkan ila yaumil waqtil ma'lum, ay ila nafkhatil ula, sampai kepada tiupan sangkakala yang pertama. Ketika manusia dibinasakan, jin dibinasakan, malaikat juga dibinasakan, maka iblis juga dibinasakan. Lalu bagaimana wafatnya? Wallahu a'lam. Apakah seperti yang saya kisahkan tadi? Maka saya katakan kisah yang tadi saya ceritakan itu adalah kisah Israiliyat yang tidak bersanad. Maka kita katakan wallahu a'lam. Bagaimana wafatnya? Wallahu a'lam. Yang jelas Allah subhanahu wa ta'ala lebih paham dan lebih tahu bagaimana dia mencabut nyawa iblis laknatullah alaih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.